Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Radio Jurik. Buat yang baru menemukan Radio Jurik, alangkah lebih baiknya bantu di subscribe dan dipijit tombol loncengnya supaya bisa mengikuti cerita-cerita Radio Jurik yang lainnya. Terima kasih. Sebelum ke ceritanya, kali ini Radio Jurik memiliki cerita bagian ketiga yang memiliki judul Apartemen Paling Seram di Surabaya. Kita langsung aja ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Setelah nenek tersebut bilang seperti itu, Ferdi kembali terbangun dari mimpinya. Kali ini jantungnya berdetak jauh lebih cepat daripada sebelumnya. Dia benar-benar tidak mempercayai apa yang barusan dia alami. Mimpi macam apa yang bisa kelanjutan seperti ini, kata Ferdi di dalam hatinya. Dia kembali mengambil minuman. Dia habiskan langsung satu botol air minumannya. Sambil menenangkan diri, dia mencoba mengingat kembali mimpinya. Setelah betul-betul sadar, Ferdi merasa bahwa ini bukan sekedar mimpi biasa. Dia merasa ini adalah sebuah amanah yang harus dia sampaikan. Pagi hari ketika morning briefing, dia sampaikan ke seluruh tim OSHE. Baru siang harinya ke tim developer, sehingga sore harinya digelar pengajian di lokasi pembangunan yang dihadiri oleh seluruh karyawan dan kuli bangunan. Setelah pengajian selesai sekitar pukul 16.00, barulah dibongkar seluruh area taman serta outdoor restoran yang akan dibangun apartemen. Syukur alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Doni dan Arya. Doni adalah salah satu SPF keturunan Tionghoa dan Arya adalah general aparis di kantor. Mereka berdua teman dekat Yuda. Mereka sering pergi nongkrong sepulang kantor. Kejadiannya terjadi ketika Doni, Arya, dan Tia, sales counter yang membantu Gita kesurupan, sedang menemani Yuda kerja lembur di ruang admin di lantai 2. Hari sudah menjelang jam 7 malam. Seperti biasa, lampu utama ruangan sales dan marketing room sudah dimatikan. Hanya lampu ruangan admin, toilet, dan pantry yang masih nyala. Hanya lampu ambiance yang nyala untuk sedikit penerangan. Doni dan Arya duduk menghadap jendela keluar. Dia duduk menghadap Yuda sambil main HP. Doni dan Arya ngobrol sambil sebat-sebut atau sambil senda gurau. Karena ngerasa bosen, dia merengek ngajakin pulang. Yuk pulang yuk ah, yuk pulang yuk ah. Mulai serem di sini, kata Tia. Tapi dua cowok ini malah ngeremehin. Ah, masa jam segini juga? Masih sore loh. Mau ngapain pulang cepet-cepet, kata Doni dan Arya. Iya nih minta aja pulang, kayak yang ada kegiatan aja. Karena mendapatkan jawaban tak memuaskan, Tia pun mengalah. Karena dia pun pulangnya nebeng dengan mereka. Mereka lanjut ngobrol ngalor ngidul
Yuda masih sibuk dengan pekerjaannya. Sampai tiba-tiba Doni melihat sosok perempuan berambut panjang, berbaju putih yang melayang tepat di depan jendela, persis di wilayah outdoor restoran yang banyak pohon tinggi. Seketika mukanya langsung pucat karena dia sadar ini di lantai 2. "Kamu lihat ada yang lewat enggak barusan?" tanya Doni ke Arya. Masih enggak percaya dengan apa yang dia lihat. "Iya, aku juga lihat," jawab Arya. Dia yang mendengar itu langsung makin takut. Kalian lihat apa?" Tanpa menjawab pertanyaan, Arya ngajakin buru-buru buat pulang. Udah, kita pulang aja yuk, buruan," seru Arya kepada Yuda. "Udah Yud, bersihin laptopmu, kita balik," ujar Doni. Yuda yang sudah terbiasa dengan hal seperti ini pun tak banyak bertanya. Yuda segera membereskan laptopnya dan mereka berempat langsung meninggalkan kantor marketing. Ridwan, atau disebut Pak Ridwan, adalah salah satu security yang bekerja di kantor itu sejak awal. Pada hari itu Pak Ridwan bertugas jaga shift siang. Shift siang dimulai dari pukul 8 hingga pukul 20. Kebetulan malam itu semua karyawan di kantor marketing sudah pulang. Seperti biasa, sebelum Pak Ridwan pulang, dia selalu menyempatkan untuk sholat isya terlebih dahulu. Dia berjalan memasuki kantor marketing dan segera naik tangga menuju lantai 2, di mana letak lokasi musola. Semua lampu sudah dimatikan, hanya lampu ambiance yang dinyalakan. Pak Ridwan berjalan menaiki tangga di tengah keremangan lampu. Ketika sudah berada di depan meeting room, dia mendadak berhenti. Dia berusaha mempertajam penglihatan di tengah-tengah cahaya lampu yang temaram. Dia hampir tak percaya apa yang sedang dilihatnya. Pak Ridwan melihat ada rambut hitam panjang yang sangat lebat, namun kusut menjuntai sampai ke lantai rambutnya, tepat persis di belokan musola ke arah toilet dan pantry. Karena terhalang sekat dinding saja, Pak Ridwan tak dapat melihat ujung rambut tersebut. Pak Ridwan masih terdiam dan masih mematung. Waktu berjalan sangat lambat baginya, sampai sepersekian detik kemudian rambut panjang tersebut tiba-tiba bergerak sangat cepat, berbelok ke arah pantry seperti ditarik oleh tubuhnya yang berlari. Sontak Pak Ridwan seperti mendapatkan kesadarannya kembali. Dia segera bergegas turun tangga sambil sedikit berlari tanpa menengok ke belakang. Dia mengurungkan niatnya untuk sholat isya di musola. Dia memilih untuk sholat nanti saja di rumah. Heru adalah salah satu sales yang cukup lama bekerja di sana. Waktu itu dia tengah bertugas untuk jaga kantor, sementara sales lain sedang jaga pameran di luar. Pada siang itu Heru duduk di lantai 2 di meja sales. Setelah selesai play up calon customer, tiba-tiba HP-nya bunyi. Ternyata ada video call dari istrinya. Heru langsung mengangkat. Setelah mengobrol tak lama, Heru ingin ngobrol dengan anaknya yang masih belita. Lebih tepatnya bukan ngobrol sih, tapi lebih ke ngomong. Tengah asik godain anaknya, tiba-tiba anaknya bertanya, "Ya, itu siapa?" "Tante Tuti ya," sambil menunjukkan ke arah belakang Heru.
Tante Tuti adalah SPW timnya Heru, jadi anaknya sudah kenal dengannya. Heru menengok ke belakang, tapi dia ternyata kosong, tak ada siapapun di lantai 2, hanya dia seorang diri. Dia heran, anaknya melihat siapa? Gak ada siapa-siapa, Dek. Adek lihat siapa? Tanya Heru memastikan. Itu tadi ada Tante Tuti di belakang ayah, tapi sudah pergi, jawab anaknya sangat polos. Saat itu juga Heru bingung dan bulu kuduknya pun berdiri karena ketakutan. Karena memang tak ada seorang pun di lantai 2 kecuali dia sendiri. Dia segera menyudahi video call itu daripada semakin banyak yang anaknya lihat di sana. Heru akhirnya memilih untuk jaga kantor di lantai 1 bersama OB dan security. Itu adalah beberapa cerita pengalaman yang dialami olehku dan beberapa temanku selama bekerja di sana, sampai pada tahun 2013 masa kontrak kerjaku habis. Waktu itu aku memilih untuk tidak memperpanjang kontrak kerjaku di sana. Selain banyak sekali hal-hal mistis yang dialami, aku sudah merasa waktunya untuk melanjutkan skripsiku yang udah diadelin. Sudah dapat surat peringatan dari kampus. Benar saja, ketika aku kembali menginjak kaki ke kampus, banyak teman-temanku yang sudah lulus, tapi banyak juga yang belum lulus, mayoritas ya karena sambil nyari duit di luar. Singkat cerita, aku lulus di Agustus 2014 dan diterima kerja di Jakarta pada Januari tahun 2015. Saat itulah aku harus pindah ke Jakarta, tapi karena masih banyak teman di Malang, aku cukup sering pulang ke Blitar dan main ke Malang. Hampir setiap 3 bulan aku pulang dan berkunjung ke Malang. Ketika di Malang, aku biasanya numpang tidur di kosanku yang dulu. Iya betul, kosan yang sangat berhantu yang aku ceritakan di cerita ini. Sebelumnya, setelah urusan kantor selesai, teman-teman kantor langsung balik ke Jakarta. Lalu untuk menghemat pengeluaran, aku memilih tidur di kosan dulu, numpang di teman yang masih di sana, yang namanya Sindro. Ketika tidur di situ, aku bermimpi sedang berkunjung ke bekas kantorku yang ada di Surabaya. Seperti mimpi-mimpi pada umumnya, aku nggak tahu kenapa tiba-tiba aku sudah berada di depan ruang marketing yang berdinding kaca. Ini bukanlah ruangan marketing di kantor marketing yang dulu, tapi ini adalah ruangan baru bagian dari bangunan apartemen. Jadi apartemennya sudah terbangun setelah aku keluar dari sana. Di lantai dasar memang difungsikan untuk pengganti kantor marketing dan beberapa lagi disewakan. Di mimpiku itu aku melihat dari luar ruang marketing. Karena berdinding kaca, aku jadi bisa melihat kegiatan marketing para sales dan SPW, dan sedang dipimpin oleh temanku si Yuda. Semua berjalan seperti biasa apa adanya. Tapi aku melihat sesuatu yang aneh, yaitu ada sosok perempuan berambut panjang menjuntai ke lantai dan berpakaian serba putih. Iya betul, yang kulihat adalah kuntilanak. Kuntilanak tersebut berdiri persis di belakang Yuda, sedang duduk memimpin meeting bersama sales-sales Yuda. Tampak tak menyadari kehadiran kuntilanak itu. Aku hanya terpaku di depan ruangan marketing. Ketika Yuda sedang ngomong, tiba-tiba dia didorong dari kursi oleh kuntilanak itu. Yuda sampai terjatuh terkena kursi.
Saking kenceng dorongannya, kemudian kuntilanak itu melayang terbang, belok menuju ke arah toilet dan gudang. Sales-sales pada kebingungan lihat Yuda yang tiba-tiba jatuh saat itu. Aku langsung masuk ke ruangan marketing untuk menolong Yuda. Aku bantuin Yuda bangun sambil nunjuk ke arah perginya kuntilanak tadi. Sampai di sini dulu. Itulah cerita apartemen paling seram di Surabaya bagian ketiga. Sampai di sini dulu. Buat teman Radio Jurik, alangkah lebih baiknya Radio Jurik bantu di subscribe agar bisa mengikuti cerita-cerita Radio Jurik selanjutnya, yaitu bagian keempat yang memiliki judul apartemen paling seram di Surabaya. Buat teman Radio Jurik semuanya, selamat beraktivitas dan tetap semangat.